Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat cerita Islami Channel One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang kisah seorang ahli ibadah yang terhalang masuk surga karena perkara yang kecil. Seorang ahli ibadah dikisahkan terhalang masuk surga karena perkara kecil di mata manusia. Perkara ini bahkan mengalahkan ibadah yang telah dikerjakannya selama 70 tahun. Kisah ini diceritakan seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, seperti yang dinukilkan oleh Ahmad Izzan dalam bukunya La Taqtar, atau yang artinya jangan terbuai. Di dalam kitab tersebut dikisahkan ada seorang pemuda yang bertobat daripada semua maksiat. Setelah itu ia menjadi ahli ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 70 tahun. Dalam kurun waktu tersebut ia tidak pernah meninggalkan puasa, tidak tidur, tidak berteduh, dan tidak makan lemak. Tatkala lelaki itu meninggal dunia, beberapa saudaranya bermimpi tentangnya. Saudaranya lantas bertanya tentang apa yang telah dilakukan Tuhan terhadapnya. Laki-laki ahli ibadah itu meminta untuk dilakukan hisab. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosanya kecuali satu dosa. Ahli ibadah itu melanjutkan ceritanya. Satu dosa itu membuatnya tertahan masuk surga. Dosa yang ia maksud adalah mengambil lidi untuk sebagai tusuk gigi tanpa seizin pemiliknya. Allah mengampuni semua dosaku kecuali satu dosa, kata laki-laki itu, yaitu aku telah mengambil lidi yang kugunakan untuk menusuk gigiku tanpa seizin pemiliknya. Karena itu, di sini aku tertahan dari surga karenanya. Hingga sekarang ini, kata lelaki itu kepada saudaranya yang memimpikannya. Kisah tentang orang yang bertobat lalu menjadi ahli ibadah, namun amal ibadahnya sia-sia, juga dialami oleh seorang juru timbang, Al-Haris Al-Muhasibi menceritakan, ketika ahli ibadah itu meninggal dunia, beberapa sahabatnya bertemu dengannya melalui mimpi. Mereka menanyakan tentang apa yang telah Tuhan perbuat kepadanya. Si fulan itu menjawab, aku menghitung 15 kafis atau jenis takaran dari bermacam-macam biji-bijian. Lalu ditanya, mengapa demikian? Ia menjawab, aku tidak mempedulikan takaran yang kurang karena bercampur debu. Tanah yang mengumpal di dasar takaran itu mengurangi setiap takaran sebanyak tanah yang menempel itu. Itulah yang membuatku disiksa di kubur sehingga suaraku terdengar oleh yang lain. Lalu aku ditolong oleh sebagian yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis pernah menceritakan tentang umatnya yang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang bangkrut ini bukanlah mereka yang tidak memiliki harta, melainkan orang yang membawa amalan ibadahnya tapi mencela makanan, mendustakan orang lain, dan membunuh orang lain. Hal tersebut dijelaskan Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah dalam Al-Masih Al-Muntazar wa Nihayah Al-Alam dan diterjemahkan oleh Subhanur. Ia menukil sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakannya,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut?" Mereka menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan barang dagangan." Beliau bersabda, "Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, sedangkan ia telah mencaci fulan, mendustakan fulan, memakan harta fulan, membunuh fulan, dan memukul fulan, sehingga kesalahannya ini diambil dari kebaikannya." Doa ini diambil dari kebaikannya, sehingga setelah kebaikannya habis sebelum diputuskan kepadanya, lalu keburukan mereka diambil dan ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Hadirin sahabat cerita Islami Channel One yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu, pentinglah bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Namun juga lebih penting bagi kita untuk menjaga amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan tersebut. Jangan sampai ibadah kita puluhan tahun, jangan sampai sedekah kita berjuta-jutaan rupiah, akan tetapi semua itu sirna, hilang sia-sia hanya karena satu kesalahan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Di mana ada kesalahan dan kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.